Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Sekarang binatang bertanduk emas telah mencapai universe tingkat 9. Binatang bertanduk emas itu merasakan riak hukum asal emas lebih jelas. Klan Musa merasakan hukum asal ruang lebih jelas. Tubuh bumi Lo-Feng merasakan keduanya. Seolah-olah ada kabut tebal di sekitar mereka. Lo-Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan di dalam ruang internal tempat benua emas yang luas. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan menjerit bahagia. Di samping, Lo-Feng berpakaian hitam yang telah menghasilkan hampir 1000 gambar juga berhenti dan berteriak dengan penuh semangat. 3 tubuh Lo-Feng semua merasakan hukum asal sedikit lebih jelas. Binatang bertanduk emas merasakan hukum emas lebih jelas, terutama karena tanduk, leher, tubuh, sayap, ekor, dan cakar semuanya tertutup ukiran emas. Tubuh klan Musa berkomunikasi dengan hukum ruang, bahkan beresonasi dengan ruang itu sendiri. Ia tidak hanya meningkatkan pemahamannya tentang hukum ruang, bahkan ketika melepaskan kekuatannya jauh lebih besar. 3 tubuh memiliki satu inti jiwa. Mata Lo-Feng berbinar. Dari tingkat siswa hingga tingkat penguasa sektor, jiwa terus-menerus semakin kuat. Esensinya sendiri tidak berevolusi. Hanya dari tingkat penguasa sektor ke Undying akan ada evolusi absolut. Dalam hal kekuatan pertempuran, tubuh bumi adalah yang terlemah. Binatang bertanduk emas dan tubuh klan Musa adalah pembunuh sejati. Jelas evolusi jiwa ini memiliki manfaat besar. Lo-Feng sekali lagi berjalan keluar dari kota kekacauan primal dan ke tanah kosong yang diliputi energi kekacauan. 5 menit kemudian, setengah jongkok di rerumputan, Lo-Feng dengan hati-hati menatap binatang yang jauh. Binatang itu sangat besar, dengan tubuh sekitar 30 meter panjang, seperti bukit yang perlahan-lahan bergerak. Kulit di kepalanya berkilau, juga ada 2 tanduk melengkung di kepalanya. Matanya benar-benar putih, tatapannya sedingin es, kuku tebal yang kuat perlahan menginjak tanah. Telinganya tegak, jelas dia sedang waspada. Masa berburu binatang kekacauan primal telah dimulai. Saat dia berburu, Lo-Feng menyadari, meskipun tablet batu mengatakan bahwa binatang di wilayah internal ini semuanya tingkat universe, pada kenyataannya, lebih dari 60% dari mereka di tingkat 1 universe. Sisanya adalah universe tingkat 2 hingga 9. Semua mahir dalam beberapa hukum asal. Satu-satunya kelemahan adalah kecerdasan mereka sangat rendah. Selama proses berburu, Lo-Feng sesekali menabrak binatang universe tingkat 9. Untungnya, anggur konta awan miliknya juga universe tingkat 9. Jika tidak, ia akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. 3 bulan telah berlalu sejak perburuannya dimulai. Lo-Feng juga mempelajari teknik darah mengambang, bentuk pedang pertama, dan dia hanya mendapatkan sedikit saja. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami itu, setidaknya dia bisa menggunakannya sekarang. Lo-Feng tidak terburu-buru sama sekali untuk menantang jembatan surgawi lagi. 8 bulan kemudian, Lo-Feng yang terus-menerus menguji dirinya sendiri melawan binatang-binatang purba. Dia memahami lebih jelas dari waktu ke waktu, dan sekarang dia bisa mengendalikan perasaan mistis itu sebelumnya dan menggabungkan 3 bilah dengan sempurna, membentuk kekuatan yang menakutkan. Di alam semesta virtual, di jembatan surgawi, Bulan menantang jembatan surgawi level 3 dan berhasil. Penjaga Bevin mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berhasil lewat. Hanya dalam beberapa waktu tinggal di kota kekacauan primal. Dalam pelatihan prajurit di kota kekacauan primal, kebanyakan dari mereka telah memilih jalur tablet kapak besar. Karena banyak orang dengan latar belakang tahu bahwa tablet khusus ini berasal dari pendiri dojo kapak besar. Sekte dojo kapak besar memiliki paling banyak orang. Saat seseorang melewati level 3, itu berarti dia sudah memahami dasar-dasar tablet. Hanya pada saat ini, ia memiliki hak untuk pergi mendapatkan bimbingan para pemimpin sekte, seperti Kaisar Sejatian atau Kaisar Kabut Hitam. Di dunia virtual, tempat pelatihan dasar Gunung Yuxian, Long Yun melihat layar di lengannya dan benar-benar terkejut.
Apa? Bolan benar-benar melewati level 3? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Long Yun yang mirip dengan Bolan dalam kenyataannya bahwa mereka berdua memasuki wilayah primal dari kompetisi jenius ini. Tidak lama setelah memasuki kota kekacauan primal, Bolan dan Rong Jun mendapat sorotan, membuat Long Yun sangat tidak bahagia. Itu karena dia adalah anggota wilayah primal. Dia adalah nomor 2 dari kompetisi. Namun sekarang bahkan Rong Jun telah melewati level 1, namun dia belum. Berita ini hampir bersamaan mencapai Rong Jun, Lo Feng, Jiang Mu, Wuka, dan yang lainnya. Karena mereka menghabiskan banyak waktu di dalam kota dan berburu di luar, mereka akan bertemu satu sama lain dan saling mengenal. Ketika seseorang mendapatkan berita seperti itu, ia akan segera mengirimkannya untuk memberitahu yang lain. Pada saat ini, pemuda demi pemuda muncul di pulau tempat jembatan surgawi berada. Begitu banyak orang. Ketika Lo Feng muncul di pulau itu, dengan pandangan sekilas ia melihat Pangeran Manka bersama dengan jenius lainnya. Lo Feng yang baru saja bersiap untuk terbang menuju level 1 tertegun karena dia mendengar Jie Laixi yang pernah dikalahkan Lo Feng dalam pertempuran jenius berhasil melewati level 1. Lo Feng mendengus menjadi seberkas cahaya dan terbang ke jembatan 9 alam semesta yang jauh. Tak butuh waktu lama, Lo Feng juga berhasil melewati jembatan surgawi level 1. Jie Laixi, Lo Feng, mereka semua telah melewati tingkat 1 di dalam wilayah Gunung Yuxiang. Dalam sebuah villa, Gu Siluo dengan keras meremas gelas anggur di tangannya. Anggur merah mengalir dari gelas pecah, mendarat di lantai. Gu Siluo adalah seorang jenius yang sempurna. Selama putaran ruang pelatihan, ia berada di peringkat keseluruhan nomor 2. Dan selama pertempuran 10 besar, ia bertanding melawan Rong Jun. Pertempuran mereka adalah yang terpanjang dari semuanya. Akhirnya ia kalah dan ia hanya bisa dengan tak berdaya memasuki wilayah surga dan daratan. Namun meskipun dia berada di wilayah ini, kekuatannya masih dikenali. Gu Siluo, Jie Laixi, mereka semua dianggap sebagai jenius tragis dalam kompetisi itu. Yang satu kalah dengan Rong Jun, dan yang satunya lagi kalah karena Lo Feng. Keduanya berakhir di wilayah surga dan daratan. Adapun level 2, Lo Feng mencobanya tetapi dikalahkan dalam satu pukulan. Harta karun, Lo Feng membuka surat harta karun dan memilih teknik. Lo Feng tidak punya kesabaran untuk menelusuri perlahan, segera memasukkan kata-kata teknik darah mengambang. Di layar laptop pengantar manual darah terapung muncul. Teknik darah terapung dapat ditukar dengan 800 poin. Baiklah, Lo Feng tersenyum. Aku akan membelinya. Lo Feng menekan tombolnya dengan ringan untuk menukar teknik darah mengambang. Pertukaran berhasil. Dengan diskon, telah menghabiskan 640 poin dan 360 poin yang tersisa. Mohon tunggu, seseorang akan segera mengirimkan tekniknya. Manajer daerah awal absolut, yaitu Lady Fox, dia datang dan berkata, "Yang mulia Lo Feng, kami memintamu untuk turun dan menerimanya." Singkat cerita, transaksi berhasil dilakukan. Duduk di ruang kerja, Lo Feng meletakkan laptopnya di samping dan meletakkan tas perak di atas meja. Dengan satu klik dia membukanya. Mata Lo Feng berbinar. Tas itu dipenuhi dengan banyak buku hitam di dalamnya. Sebenarnya ada 110 buku. Lo Feng terkejut. Lo Feng bersemangat mengambil buku pertama. Lo Feng memandang sinopsisnya. Dia terkejut menemukan bahwa buku pertama ini saja memiliki puluhan ribu kata. Namun mereka bahkan tidak menjelaskan 108 bentuk pisau. Tetapi penulis Lian Luo menjelaskan penelitiannya sendiri tentang tablet 9 alam semesta. Pengakuannya tentang hukum asal ruang bersama dengan beberapa informasi tentang pelatihan darah mengambang yang ia ciptakan. Secara umum, buku pertama darah mengambang ini adalah ringkasan dari seluruh teknik. Lo Feng mulai menggali dan belajar. 9 tablet alam semesta adalah salah satu cara untuk memungkinkan seseorang menjadi kesatria luar angkasa atau Universe Knight, yang merupakan salah satu jalan besar menuju kehebatan. 9 tablet alam semesta, total ada 9 gambar. Menurut deskripsi buku pertama, selama seseorang memahami 7 gambar, dia akan bisa menjadi seorang kesatria ruang angkasa dan menjadi pemimpin negara jagat raya. Aku mengerti. Lo Feng melihat 2 bagian awal buku pertama yang membahas tablet 9 alam semesta dan pemahaman hukum ruang. Dia semakin bersemangat. Pejuang normal memahami hukum
Itu seperti belajar bahasa Inggris. Mereka segera belajar beberapa kata dan berlatih bagaimana menulisnya. Dengan mempelajari beberapa kata hari ini, beberapa lagi besok, seiring dengan waktu, mereka menjadi lebih kuat dan lebih baik. Namun jika mereka tidak mempelajarinya dengan aturan yang ditetapkan, itu akan menjadi kompleks dan tidak efisien. Namun dengan membedahnya terlebih dahulu dan mengelompokkannya itu berbeda. Ini akan seperti mempelajari huruf paling dasar, mempelajari tata bahasa yang berbeda terlebih dahulu, dan aturan serta kosakata dan lain-lain. Lo Feng tampak tersenyum. Buku pertama Darah Mengambang adalah ringkasan. Buku kedua hingga ke 109 adalah metode pelatihan tentang 108 keajaiban. Buku ke 110 adalah ringkasan dari 108 bentuk keajaiban. Membedah esensi sangat sulit. Revolusi hukum alam semesta dengan bentuknya yang sempurna. Seperti esensinya, ia mengharuskan seseorang untuk terus membedahnya. Bahkan 3 gambar pertama dari 9 tablet alam semesta hanya menampilkan 108 keajaiban dalam bentuk 108 tetesan hujan. 2 baris terakhir dalam buku pertama ini membuat Lo Feng mengurutkan kening. Sebelum di balkon, melihat sejumlah besar kata-kata yang ditinggalkan oleh Lian Luo, mengatakan dia belajar selama 3000 tahun. Lo Feng mengungkapkan senyumnya. Dalam hal bakat dan pemahaman, klon klan Musa sangat mampu. Dalam hal stabilitas dan kondisi mental, mungkin aku lebih lemah dari 2 saudara lelakiku. Namun setidaknya aku dapat mempertahankan ketenangan dingin mutlak. Lo Feng berpikir, bakat, pemahaman, dan kondisi mental, ketiganya harus dianggap cukup tinggi. Bakat tubuhnya yang ada di bumi, di alam semesta yang luas ini bisa dianggap tidak buruk. Namun itu tidak pernah bisa mencapai kondisi absolut yang dibicarakan Lian Luo dalam buku teknik. Tubuh klan Musa itu adalah tubuh yang kuat, pembunuh utama di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas. Mereka juga disukai hukum asal ruang itu sendiri. Dalam hal bakat, tidak ada satupun di antara ras manusia yang bisa menandingi klan Musa dalam hal hukum asal ruang. Lo Feng duduk di balkon, menatap hukum asal yang berputar. Dalam dunia internalnya, tubuh klan Musa telah mengambil bentuk Lo Feng berpakaian hitam, memegang pisau merah gelap. Bila ini adalah sesuatu yang diciptakan Babata dari penggunaan beberapa mesin dan paduan di alam ruang penyimpanannya, tanpa sifat khusus, itu adalah pisau paduan yang sangat sederhana, sepenuhnya memenuhi kondisi teknik darah mengambang. Klan Musa secara alami cenderung menggunakan senjata tempur jarak dekat. Waktu berlalu, meskipun Lo Feng telah melewati level 1 dari jembatan surgawi dan menerima kesempatan lagi untuk mempelajari tablet, dia tidak terburu-buru untuk segera pergi. Menurut penjelasan dalam buku Darah Mengambang, setiap kesempatan untuk belajar harus dipahami dan dihargai. Seseorang tidak dapat membuang waktu di dalam. Yang pertama, harus sepenuhnya memahami segala sesuatu dari sebelumnya, dan terus merenungkan dan belajar. Hanya ketika mereka pergi dengan sejumlah besar pertanyaan serta keraguan, mereka dapat melihat tablet sekali lagi. Tahun 2075 September, Gusi Luo melewati lantai 1 di jembatan surgawi, dan setelah beberapa hari, Long Yun juga melewati lantai 1. Lo Feng memasuki kediaman pemimpin kota dan mulai mempelajari tablet itu lagi. Dia menghabiskan 7 hari, terus-menerus memahami jawaban atas pertanyaannya tentang bentuk pedang pertama di benaknya, dan bahkan merasakan sesuatu yang istimewa. Tablet 9 alam semesta sepenuhnya untuk membawa seseorang ke dalam hukum asal ruang itu sendiri. Tahun 76 hingga 77, Pangeran Manka Wuka, Qian Sui, dan banyak jenius semua telah melewati level 1 di alam semesta yang sebenarnya. Cina tahun 2082 Agustus, putra tertua Lo Feng, yaitu Luo Ping, menikah dan memiliki anak di tahun yang sama. Luo Ping sekarang sudah berusia 22 tahun. Lo Feng terdiam, ternyata dia sudah menjadi kakek. Oh, gila ya, ngeri. Tahun 86, pangkalan bumi mulai berkembang karena sudah lebih dari 20 tahun sejak insiden binatang bertanduk emas. Sekarang, bumi juga mulai berinteraksi dengan alam semesta. Tahun 88, manusia bumi. Mereka menduduki lebih banyak wilayah. Manusia di bumi juga semakin kuat. Sebenarnya, alasan dibalik mengapa mereka tidak pernah sepenuhnya menghabisi semua binatang buas bagi manusia di bumi, mereka adalah tempat latihan yang sempurna bagi para pejuang. Tahun 89,
putra Lo Feng yang kedua yaitu Luo Hai menyembah ayahnya dan pergi ke alam semesta untuk menjelajah. Lo Feng tidak bisa menahannya, dia hanya bisa mengaturnya untuk memasuki dojo Ganwu. Tahun 99, ekspedisi ke Mars dimulai. Cina tahun 2103, cucunya sendiri juga menikah. Jika ini terus berlanjut, dalam 100 tahun, dia takutnya cicitnya akan lahir saat itu. 30 tahun telah berlalu di bumi, hanya 10 tahun telah berlalu di kota kekacauan primal. Bumi mengalami transformasi yang besar-besaran. Oke guys, sampai sini dulu spoilernya dan sungguh membagongkan. Lo Feng sudah jadi kakek-kakek guys, nggak kerasa ya.